Sebagaimana diketahui bahwa PT Tubindo ini merupakan badan hukum yang berdiri atau didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berdiri pada tanggal 13 Oktober 2011. Tubindo ini memperoleh izin UOP keputusan Bupati Banyuasin nomor 424 dari KPPS dari tahun 2017 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Tubindo ini. Baik, Bapak Ibu peserta kegiatan diskusi pada siang hari ini, kami akan membuka acara kegiatan diskusi catatan hukum atas putusan nomor 11 garing G garing 2020 garing PT UN garing titik PLG perkara pencabutan izin pertambangan. Selamat bergabung, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu kepada Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan diskusi catatan hukum yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan pada siang hari ini, Jumat 23 Juli 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, kepada Bapak Ibu. Kami juga berharap semuanya agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan siang hari ini, diskusi akan disampaikan oleh Bapak Suyanto Lonrang dan Mas Wirdan Muhammad terkait dengan catatan hukum terhadap perkara pencabutan izin pertambangan. Ini merupakan kegiatan PUSEP di bidang advokasi, di bidang advokasi penegakan hukum yang sebelumnya juga beberapa kali kita mengadakan catatan hukum terhadap perkara-perkara di catatan hukum. Pada tahun ini kita mulai kembali terkait dengan catatan hukum. Dalam hal ini kasusnya terkait dengan perkara PT UN di Pengadilan Negeri di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai jalannya acara. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat siang untuk Bapak Suyanto Lonrang yang memandu nanti memberikan materi kegiatan diskusi pada siang hari ini. Juga kepada Bapak Wirdan Muhammad, selamat siang. Sudah standby pada kesempatan hari ini. Sudah siap, Mas Wirdan? Oke, siap, Mas. Oke, baik. Untuk itu saya persilahkan waktu kepada Mas Wirdan untuk menyampaikan materi terkait dengan catatan hukum pada kesempatan hari ini. Silakan, Mas. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para peserta catatan hukum yang telah hadir pada kesempatan kali ini, meluangkan waktunya untuk bersama-sama pada siang hari ini untuk diskusi bersama terkait dengan putusan PT UN Palembang. Sebagaimana moderator sampaikan tadi, bahwa catatan hukum ini merupakan kegiatan rutin Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan di mana pada tahun lalu kita melakukan kegiatan yang sama sebenarnya terkait dengan catatan hukum putusan, namun dalam perkara pidana. Pada tahun lalu kita melakukan catatan hukum terhadap putusan pengadilan negeri, di mana terkait dengan kasus pidana karena terhadap izin pertambangan, pertambangan yang tanpa izin istilahnya. Seperti itu. Nah, kali ini di tahun 2021 kita akan membahas terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang atas pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha ini yaitu pencabutan IOP, izin operasi produksi milik PT Tubindo Energi yang dituangkan dalam putusan nomor 11 garing G garing 2020
garing PTUN TTLG. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya memaparkan terlebih dahulu terkait dengan mungkin moderator bisa di share screen ya presentasinya. Oke, sudah tampil di layar terkait dengan presentasi kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, untuk langsung ke pendahuluan, next. Slide selanjutnya, Mas. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Hal itu terlihat dari beberapa potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan kekayaan batu bara. Kemudian untuk mengatur hal semua itu lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimana undang-undang tersebut telah dirubah atau diperbarui dengan Undang-Undang 3 Nomor Undang-Undang 3 Nomor Tahun 2020 maksud saya terkait dengan perubahan Undang-Undang 4 Tahun 2009 ini. Nah, dengan hadirnya undang-undang tersebut diharapkan dapat membawa perbaikan terhadap tata kelola sektor pertambangan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, menurut pasal 1 Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara disebutkan bahwa tambang batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karenanya perlu pengaturan yang benar-benar dapat bermanfaat untuk pengelolaannya ke depannya. Kemudian yang tak kalah penting adalah salah satu masalah yang kerap terjadi di industri pertambangan adalah terkait dengan sengketa tata usaha negara, di mana terdapat produk hukum atau produk dari pemerintah yang dianggap merugikan seseorang ataupun badan hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan bunyi pasalnya sebagai berikut. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya putusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian catatan hukum ini yang menjadi pokok kajian pusat studi hukum energi dan pertambangan, di mana tim di sini tim pusat khususnya berfokus kepada objek sengketa, di mana lahirnya keputusan ini adalah karena terbitnya keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 196 garing KPTS garing DSDM garing 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang pencabutan keputusan Bupati Banyuasin nomor 424 garing KPTS garing Tamben garing 2013 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Tubindo, di mana dalam kasus ini telah menimbulkan akibat hukum, yaitu PT Tubindo Energi merasa dirugikan atas keputusan tersebut sehingga mengajukan gugatan ke PT-UN Palembang seperti itu. Adapun kasus posisi dalam kasus ini adalah terkait dengan sebagaimana diketahui bahwa PT Tubindo ini merupakan badan hukum yang berdiri atau didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berdiri pada tanggal 13 Oktober 2011. Seiring perkembangan waktu, pada tanggal 25 April 2013, PT Tubindo ini memperoleh izin IUP-OP
di mana telah saya sebutkan tadi, yaitu dengan keputusan Bupati Banyuasin nomor 424/KPTS/Tamben/2012 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Tubindo ini, di mana lokasi pertambangan ada di daerah atau berada di desa Petaling, Rimba Alai, Galang Tinggi, Ujung Tanjung, dan desa Tambing Abang, Tanjung Pasir, yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Seperti itu. Kemudian dalam perkembangannya setelah berjalan beroperasi kurang lebih setelah mendapatkan izin kurang lebih 3 tahun, pada tanggal 10 Maret 2017 Gubernur Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini adalah putusan pencabutan IUPP tersebut. Dan hal ini juga menyebabkan keputusan tersebut, perlu diketahui bahwa keputusan tersebut tidak disampaikan kepada PT Tubindo, sehingga baru diketahui pada tanggal 25 November tahun 2019, di mana pada saat pemanggilan Dinas SDM Sumatera Selatan hanya diberikan fotokopiannya saja, bukan salinan ataupun keputusan yang asli yang diberikan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, next, terkait dengan alasan pencabutan. Ini menarik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan alasan pencabutan IUPP ini karena Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas SDM setempat melakukan evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batu bara pada tahun 2016, di mana PT Tubindo dianggap tidak, atau dalam hal ini tidak memenuhi undangan yang telah dikirimkan oleh pihak SDM untuk melakukan verifikasi dokumen izin usaha pertambangan dan evaluasi tersebut. Namun yang menjadi masalah di sini, undangan atas verifikasi tersebut atau undangan evaluasi tersebut hanya dikirim melalui email, tidak ada konfirmasi maupun tidak ada surat fisik yang langsung ke operasional atau kantor ke PT Tubindo tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut, PT Tubindo juga diketahui ada tunggakan iuran tetap, serta pihak penggugat dalam hal ini PT Tubindo tidak menghadiri undangan pada bulan Agustus 2016, pada bulan September 2016, serta bulan Oktober 2016. Jadi 3 kali evaluasi undangan tersebut tidak dihadiri oleh PT Tubindo dengan alasan tidak pernah menerima surat. Dalam hal ini memang Dinas SDM setempat atau Dinas SDM Sumatera Selatan hanya mengirimkan surat tersebut, surat undangan evaluasi melalui email. Sedangkan secara prosedur seharusnya surat fisik juga dikirimkan ke kantor PT Tubindo. Kemudian pada Desember tahun 2016, pihak PT Tubindo hadir untuk melakukan verifikasi. Namun terdapat kekurangan dokumen yang tidak dilengkapi, serta kekurangan tunggakan di iuran tetap dan juga denda istilahnya. Dan tidak mau sehingga perwakilan PT Tubindo waktu itu tidak mau menandatangani berita acara, sehingga evaluasi tersebut tidak dapat dilanjutkan. Nah, setelah itu tim evaluator dari Dinas SDM kemudian merekomendasikan untuk mencabut izin yang dimiliki oleh PT Tubindo. Rekomendasi ini tidak disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas SDM, namun hanya disampaikan secara lisan Kepala Dinas SDM, Kepala Dinas, kemudian Kepala Dinas menyampaikan kepada Gubernur, sehingga muncullah atau terbitlah objek sengketa tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut juga diketahui bahwa PT Tubindo ini menunggak ataupun hasil kurang bayar sekitar 400 juta dan kurang bayar dalam bentuk dolar sekitar 220 dolar. Di mana secara laporan telah membayar sekitar 28 juta rupiah dan membayar sekitar 38 dolar Amerika Serikat dalam perhitungan yang belum audited. Jadi laporan PT Tubindo ini belum diaudit atau belum
unaudited seperti itu. Namun Bapak Ibu sekalian, terlepas dari segala permasalahan tersebut di atas, karena pencabutan keputusan Bupati tersebut atau pencabutan IUP tersebut, PT Tubindo dalam gugatannya menyatakan bahwa kehilangan modal yang sia-sia karena telah menyetorkan beberapa termasuk reklamasi pasca tambang udah disetorkan, dan menyetorkan uang setor modal juga termasuk iuran tetap yang telah dibayarkan pada tahun 2013 dan 2014. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, statement dari pihak pemerintah dalam hal ini Gubernur bahwa izin tersebut telah disampaikan, namun melalui website Dinas SDM. Jadi penyampaian keputusan tersebut tidak langsung kepada PT Tubindo, akan tetapi disampaikan melalui website ESDM. Oleh karenanya, terbitnya keputusan pencabutan izin IUP tersebut, PT Tubindo merasa telah dirugikan dalam kasus ini, sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Gubernur mengenai pencabutan izin IUP tersebut. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam gugatannya, next, PT Tubindo pada pokoknya meminta atau memohon kepada Majelis Hakim PTUN Palembang, di mana dalam penundaannya meminta untuk mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat, dalam hal ini PT Tubindo, dan mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan tersebut. Kemudian dalam pokok sengketa atau pokok perkara meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, terus menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa keputusan Gubernur terkait pencabutan izin IUP tersebut. Kemudian mewajibkan tergugat, dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan, untuk mencabut keputusan sebagai objek sengketa, dan yang selanjutnya adalah menghukum tergugat dengan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Kemudian yang menjadi perhatian juga adalah terkait dengan pertimbangan hukum dalam kasus ini, dalam putusan ini, di mana Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak melewati tenggat waktu 90 hari. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang, mohon maaf, slide-nya ke selanjutnya ya. Next. Di mana sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang PTUN dan juga pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan serta menempuh upaya administratif. Dalam hal ini sebenarnya sebagaimana diuraikan di kasus posisi tadi, bahwa keputusan tersebut terbit pada bulan Maret 2017, sedangkan PT Tubindo sendiri mengetahui pada 25 November 2019. Artinya 2 tahun 8 bulan keputusan tersebut telah terbit dan PT Tubindo baru mengetahui. Hal ini amat menarik sebenarnya, karena keputusan ini sifatnya individual, namun tidak disampaikan seperti itu. Jadi selama 2 tahun PT Tubindo tidak memiliki izin, 2 tahun lebih, sekitar 2 tahun 8 bulan seperti itu. Kemudian terkait dengan pertimbangan hakim tersebut mengenai aspek kewenangannya. Pertama adalah terkait dengan kompetensi atau kewenangan absolut pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Merujuk pada ketentuan pasal 47 Undang-Undang PTUN, yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas berwenang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan dengan objek sengketa dalam perkara ini berupa keputusan Gubernur terkait pencabutan izin IUP tersebut adalah Gubernur Sumatera Selatan selaku kepala daerah
maka pengadilan berkesimpulan bahwa dalam hal kewenangannya, gubernur memiliki kewenangan untuk mencabut atau menerbitkan objek sengketa karena telah sesuai dengan kewenangan dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terkait dengan aspek prosedur dan substansi, pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa ini yang terbit pada tanggal 10/2017 tentang pencabutan IUPP secara materi substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas keterbukaan. Sehingga tuntutan dalam gugatan penggugat yang menyatakan objek sengketa batal karena beralasan menurut hukum tidak beralasan dan menurut hukum untuk tidak dikabulkan atau dalam gugatannya. Halo? Ya. Ya, halo. Ya, saya lanjutkan. Kemudian terkait gugatan penggugat yang dinyatakan dikabulkan oleh majelis hakim dan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka beralasan pula bagi pengadilan untuk mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut objek sengketa dalam perkara ini. Sedangkan dalil permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dikarenakan tidak adanya potensi untuk menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan atau konflik sesuai dengan dipersyaratkan dalam pasal 47 Undang-Undang PT-UN dan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka permohonan penundaan terhadap objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak. Sehingga permohonan penundaan oleh penggugat ditolak dalam keputusan ini. Terkait dengan amar putusan selanjutnya, next. Ya, dalam amar putusan majelis hakim di sini dalam penundaan menolak sebagaimana dalam tadi saya sampaikan, menolak untuk penundaan keputusan ini karena tidak memenuhi yang dipersyaratkan dalam pasal 67 Undang-Undang PT-UN tersebut, dan juga dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tentang tenggat waktu tidak diterima karena pada dasarnya walaupun keputusan pencabutan itu telah terbit pada tanggal 10 Maret 2017 dan pada tanggal 25 November 2019 baru diketahui, artinya 2 tahun sudah berjalan dan secara prinsip sudah tidak memenuhi artinya lebih dari 90 hari untuk mengajukan ke pengadilan. Namun dalam hal ini pendapat majelis diungkapkan bahwa untuk pengajuan ke pengadilan terkait dengan tenggat waktu tersebut ditolak dikarenakan surat keputusan pencabutan IUPP baru diterima pada tanggal 25 November 2019, sehingga masih bisa bagi PT Tubindo untuk melakukan upaya hukum dalam hal ini melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam pokok perkaranya majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal keputusan Gubernur Sumatera Selatan terkait dengan pencabutan IUPP PT Tubindo tersebut dan juga mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan yang telah diterbitkan tadi dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Kemudian terkait dengan analisis dari keputusan ini akan disampaikan oleh rekan kami, rekan Suyanto, dipersilakan untuk menyampaikan analisis terkait dengan hasil penelitian, hasil bahasan dari tim peneliti pusat. Dipersilakan untuk rekan Suyanto. Baik, terima kasih rekan Wildan atas kesempatannya dan pemaparannya yang sudah dijabarkan secara panjang lebar mengenai catatan hukum yang dilakukan oleh PUSEP tahun 2021 ini. Selanjutnya saya akan melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Wildan, peneliti dari PUSEP dalam posisi analisis. Minta tolong kepada
moderator untuk bisa menampilkan. Oke, makasih. Oke, di sini pertama saya ingin menyampaikan dahulu bahwa catatan hukum ini kami lakukan dalam rangka kita meneliti atau mencari informasi terkait dengan isu-isu hukum yang menarik dalam hal ini yang berhubungan dengan isu hukum energi dan pertambangan yang diputus oleh pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara dan atau pengadilan Mahkamah Konstitusi. Tujuan daripada catatan hukum ini adalah untuk kita bisa mengeksplorasi, bisa melihat bagaimana hakim dalam memutus sengketa yang dipersoalkan oleh para pihak. Dalam hal ini kalau terkait dengan objek ini adalah antara PT Turbindo Energi dengan pemerintah atau Gubernur Sumatera Selatan. Nah, tujuannya adalah kami lakukan diskusi pada siang hari ini atau semacam ini dari tahun ke tahun. Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan masukan dari para peserta diskusi. Kemudian ini akan menjadi pelengkap penyempurna daripada catatan hukum yang telah kami susun bersama tim peneliti dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Untuk kemudian nanti akan kita publish sehingga hasilnya akan lebih baik, akan lebih komprehensif dan tentu akan lebih dapat memberikan informasi yang menyeluruh kepada semua kalangan. Terkait dengan hal ini bahwa tadi sudah dipaparkan secara panjang lebar, secara detail oleh rekan saya Muhammad Wirdan mengenai positioningnya dari mulai pendahuluan sampai dengan kasus posisi dengan putusan majelis hakim yang menangani dan memutus perkara AKO. Kemudian di dalam analisis ini saya akan coba menyampaikan bahwa PT Turbindo Energi telah melakukan upaya keberatan terkait dengan adanya objek sengketa atau diterbitkannya objek sengketa oleh pemerintah Gubernur Sumatera Selatan. Tanggal 4 Februari 2020 itu dibuktikan dengan PT Turbindo mengirimkan surat nomor 16/AMH dan A Romawi 2 Romawi kemudian /2020 tentang pernyataan keberatan atas objek sengketa. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan bahwa apabila upaya keberatan administratif tersebut tidak ditanggapi dalam waktu 10 hari, maka dianggap keberatan tersebut dikabulkan. Nah, kemudian atas upaya keberatan yang tidak ada tanggapan tersebut, maka tidak perlu bagi PT Turbindo Energi untuk melakukan upaya lain. Yang dilakukan adalah upaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Nah, terkait dengan hal tersebut, bahwa apa yang menjadi dasar bagi PT Turbindo Energi melakukan gugatan ini, pertama bahwa PT Turbindo Energi tidak pernah merasa menerima adanya surat keputusan secara langsung kepada perusahaan atau kepada pimpinan perusahaan, sehingga itu menjadi dasar bagi PT Turbindo Energi untuk bisa mengetahui dan mencermati apa isi putusan tersebut. Isu yang menarik terkait dengan hal ini tadi yang juga sudah sempat disinggung oleh teman Wirdan, bahwa surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan ini terbitkan jauh sebelum pada upaya keberatan ini disampaikan atau dilakukan oleh PT Turbindo Energi, yaitu 2 tahun lebih, 2 tahun 8 bulan. Nah, ini yang menjadi satu perhatian kami, kemudian isu yang patut. Halo? Ada saya lanjutkan bahwa ini yang menjadi isu menarik bagi kami, bahwa ada satu kasus
terkait dengan keputusan tata usaha negara, di mana di dalam ketentuannya diatur bahwa ada batasan waktu, tenggang waktu bagi pihak penggugat untuk mengajukan keberatan, yaitu 90 hari. Adapun memang ada pengecualian di mana apabila antara batas waktu dikeluarkannya keputusan tersebut sama batas waktu diterimanya keputusan tersebut oleh penggugat, maka yang dijadikan acuan adalah pada saat diterimanya keputusan tata usaha negara tersebut oleh penggugat. Nah, dalam hal ini tentu kemudian PT Turbindo Energi mengajukan upaya banding keberatan administrasi sesuai dengan batas waktu kapan dia menerimanya, yaitu pada tahun 2019. Ini menjadi menarik karena di dalam persidangan kemudian bergulir bantahan-bantahan daripada pihak tergugat, di mana tergugat menyampaikan atau menyatakan bahwa batas waktu yang dimiliki oleh PT Turbindo Energi untuk menyampaikan keberatan ini sudah daluarsa. Nah, terkait dengan hal ini, kita mencermati apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam meriksa perkara tersebut. Ternyata hakim punya pandangan bahwa merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, bahwa hakim berpandangan dan berpendapat bahwa apa yang menjadi dasar bagi PT Turbindo Energi untuk melakukan ini upaya keberatan administratif tersebut benar, karena objek sengketa sejak diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah disampaikan secara langsung, melainkan diupload melalui website ESDM, Dinas ESDM, dan email. Nah, untuk itulah kemudian pertimbangan yang menjadi pokok pertimbangan bagi majelis adalah bahwa pemerintah Sumatera Selatan semestinya mengacu dan kemudian menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan objek sengketa. Ini kemudian yang menjadi dasar bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengabulkan gugatan yang diajukan atau petitum yang disampaikan oleh penggugat terhadap objek gugatan tersebut. Nah, adapun beberapa alasan yang juga disampaikan bahwasanya terkait PT Turbindo Energi tidak melakukan ada kekurangan administratif dan sebagainya, kemudian adanya juga isu yang menyampaikan atau informasi yang menyatakan bahwa PT Turbindo Energi merupakan pecahan dari PT Turbindo. Menurut hemat kami itu bukan merupakan satu yang relevan terkait dengan objek sengketa ini atau objek putusan ini yang kami kaji ini, sehingga sudah tepat apabila hakim mengesampingkan hal tersebut atau daripada tergugat tersebut. Terkait dengan kewenangan gubernur, memang benar ada berdasarkan surat edaran nomor 04.E/30/DJB 2015 bahwa ada gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan penerbitan ini tadi ya, objek sengketa. Namun demikian tetap saja di dalam negara hukum ini segala sesuatunya harus berdasar pada hukum. Bagaimana ketentuan di dalam asas pemerintahan yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik. Itu ada asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas keseimbangan atau ketidakberpihakan. Kemudian ada asas-asas lain yang tentunya harus menjadi menjadi pedoman. Baik, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagian analisis ini. Nanti mohon dapat masukannya, kemudian dalam nanti berdiskusi bisa memberikan pandangan dan tambahan untuk kami dapat melengkapi dan menguatkan daripada catatan hukum yang kami buat pada tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.